Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai tenaga kerja langsung. Untuk anggota sendiri ada saya, Merlin, yaitu ada Mas Dwi Agus Nugroho, kemudian Mbak Nur Anissa, dan yang terakhir Mbak Orchida Ramatu Uma. Untuk materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Yaitu pengertian. Anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang. Anggaran tenaga kerja meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan produk, tarif upah, dan waktu kapan dikerjakan. Next, Mas. Kemudian ada jenis-jenis anggaran tenaga kerja langsung, yaitu yang pertama tenaga kerja langsung, yaitu direct labor. Tenaga kerja langsung terlibat dalam proses produksi dan biaya pada produksi barang yang dihasilkan. Tenaga kerja langsung memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, kecilnya biaya untuk tenaga kerja ini berhubungan dengan tingkat kegiatan produksi. Kemudian yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja langsung merupakan biaya variabel. Kemudian yang terakhir, yaitu kegiatan tenaga kerja ini dapat langsung dihubungkan dengan produk akhir untuk penentuan harga pokok. Slide selanjutnya, Mas. Kemudian jenis-jenis anggaran tenaga kerja langsung, yaitu pada tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang secara tidak langsung berperan dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Tenaga kerja tidak langsung memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Kemudian yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya semi-fixed atau semi-variable, artinya biaya-biaya yang mengalami perubahan tetapi tidak secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Kemudian yang terakhir, tempat bekerja dari tenaga kerja tidak langsung tidak harus selalu di dalam pabrik, tetapi juga di luar pabrik. Kemudian saya akan menjelaskan perencanaan biaya tenaga kerja langsung. Yaitu yang pertama ada studi gerak dan waktu, atau bisa disebut time and motion studies, yaitu studi ini biasanya dilakukan oleh bagian teknik dengan membuat analisis pekerjaan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk. Kemudian dengan observasi, atau biasanya dengan alat bantu stopwatch yang dilakukan berulang-ulang dan akan dapat ditentukan standar waktu setiap jenis pekerjaan yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada biaya standar, yaitu standar cost, yaitu sistem biaya standar telah diterapkan di dalam perusahaan. Biasanya telah dihitung pula jumlah kebutuhan jam kerja langsung untuk setiap unit produk. Standar jam kerja langsung tersebut dapat digunakan dalam pembuatan target jam kerja langsung dengan cara mengalihkannya dengan rencana produksi. Kemudian yang ketiga ada estimasi langsung oleh supervisor atau direct estimate by supervisor, yaitu dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada setiap supervisor departemen produksi berapa perkiraan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat rencana produksi. Dalam membuat estimasi tersebut, supervisor harus berdasarkan pada pendapat pribadi, pengalaman masa lalu, bantuan tingkat manajemen berikutnya, dan bantuan dari staf teknis. Kemudian yang keempat ada estimasi dengan statistik, yaitu statistical estimate by a step group, yaitu catatan akuntansi sangat membantu dalam menentukan jumlah jam kerja langsung, rasio
antara jam kerja langsung dengan jumlah output dihitung dan kemudian disesuaikan dengan rencana perubahan dalam departemen yang bersangkutan. Metode ini sangat tergantung pada ketepatan penjataran dan kesamaan proses produksi dari periode ke periode. Metode ini memiliki kelemahan yaitu bahwa inefisiensi yang terjadi pada masa lalu akan terbawa ke masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir ada penggunaan learning curve, yaitu salah satu konsep yang sering digunakan untuk dalam perencanaan biaya tenaga kerja langsung adalah learning curve. Pengalaman menunjukkan bahwa di dalam penentuan jam kerja langsung terdapat pengurangan presentase secara konstan pada rata-rata jam kerja langsung per unit produk untuk setiap kelipatan output. Terima kasih untuk pemateri pertama sudah saya sampaikan. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Orchida. Untuk Mbak Orchida dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini ada perencanaan tarif upah. Perencanaan tarif upah yaitu tarif dengan menghitung personal tenaga kerja langsung dalam departemen atau operasi dan tingkat upah individual mereka. Dan kemudian menghitung rata-rata tingkat upah. Lalu pendekatan yang kurang dapat dipercaya mencangkup perhitungan rasio historis antara upah yang dibayar dan jam kerja langsung yang diterapkan. Rasio historis kemudian disesuaikan dengan kondisi yang telah berubah. Next. Selanjutnya ada persiapan penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Next. Itu yang pertama, manning table. Sebelum menyusun anggaran tenaga kerja perlu menentukan dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Manning table sendiri adalah daftar kebutuhan tenaga kerja yang disusun langsung oleh masing-masing kepala bagian. Manning table sendiri menjelaskan tentang yang pertama yaitu jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, jumlah masing-masing tenaga kerja tersebut pada bagian tingkat kegiatan. Dan yang terakhir yaitu bagian-bagian yang membutuhkannya. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang diperhatikan. Dalam menyusun anggaran tenaga kerja perlu memperhatikan rencana produksi, bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi, standar penyelesaian produk, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk, dan yang terakhir sistem upah yang digunakan ada beberapa macam. Di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama sistem upah menurut waktu per jam. Upah yang besarnya ditentukan berdasarkan jam standar tenaga kerja langsung dikalikan dengan tarif upah standar kerja langsung. Yang kedua, sistem upah menurut hasil per unit. Upah yang besarnya berdasarkan unit yang diselesaikan dikalikan dengan upah. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu sistem upah dengan intensif interval, yaitu upah yang besarnya pada unit yang diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan berdasarkan intervalnya. Next. Selanjutnya ada anggaran jam tenaga kerja, yaitu meliputi yang pertama jenis barang yang dihasilkan, yang kedua jumlah barang yang diproduksi, yang ketiga bagian yang dilalui dalam proses produksi, yang keempat jumlah jam kerja buruh langsung, dan yang terakhir waktu atau kapan produksi barang akan dimulai. Next. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk Mbak Oci.
Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Dwi Agus. Untuk Mas Dwi Agus. Baik, terima kasih sama Mbak Merlin. Berikutnya adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung yang meliputi yang pertama ada jenis barang yang dihasilkan, yang kedua ada jumlah barang yang diproduksi, yang ketiga ada bagian yang dilalui dalam proses produksi, yang keempat ada jumlah jam buruh langsung, yang kelima ada tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung, dan yang keenam ada waktu atau kapan produksi barang dimulai. Nah, berikutnya ada contoh kasus. Misalkan PT Z memproduksi dua jenis produk yaitu A dan B selama 1 tahun. Nah, produksi A memproduksi melalui 2 bagian, sedangkan produk B hanya diproduksi melalui 1 bagian saja. Dalam menyusun sebuah rencana produksi, yang pertama kita harus mengetahui dulu jenis produknya ada berapa, terus berapa sih yang ingin diproduksi dalam kurun 1 tahun atau kuartal boleh, atau 1 bulan boleh. Kita harus mengetahui dulu. Yang kedua adalah standar jam tenaga kerja langsung atau DLH. Nah, di DLH ini atau per unit barang, itu kita harus mencarinya dulu. Jadi satu karyawan itu dapat membuat berapa unit barang gitu loh dalam kurun waktu dalam kurun waktu 1 jam. Nah, contoh di sini ada 0,3. Nanti 0,3 ini kita kali dengan 60, itu ada 18 menit. Nah, jadi satu karyawan itu dapat membuat produk A dalam kurun waktu 18 menit. Nah, selanjutnya ada standar upah per DLH. Tingkat upah ini sejujurnya biasanya ditentuin dengan ada komunikasi internal antara karyawan dengan perusahaan, atau paling tidak ada rumusnya sendiri. Jadi menurut formula dari ayat 4 pasal 5 itu formula perhitungan upah per jamnya itu disebutkan itu loh. Jadi ada 162 nanti dikali tingkat upah per bulan dari karyawan tersebut. Nah, ini ada tingkat upahnya adalah Rp30 dan Rp25. Selanjutnya kita masuk ke contoh anggaran jam tenaga kerja langsung. Nah, untuk menyusun anggaran jam tenaga kerja langsung ini sejujurnya cukup sederhana ya. Kita hanya perlu mengalihkan saja rencana produksi tersebut dikali dengan DLH per unitnya. Jadi dalam kuartal pertama tadi ada berapa ya? Ada 100.000 unit, nanti dikali dengan DLH 0,3. Nah, ketemulah 30.000. 30.000 di produk A. Habis itu di produk B ada 10.000. Nah, jumlahnya itu 40.000 dan seterusnya. Selanjutnya ada contoh anggaran biaya tenaga kerja langsung. Dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, kita hanya tinggal memasukkan poin-poinnya saja. Yang pertama adalah bagian atau kuartal bagian. Nah, di sini ada bagian 1 atau bagian 2, atau bisa departemen pertama, departemen kedua. Rencana produksi barangnya itu berapa? Di sini ada contoh 100.000. Nah, DLH per unitnya tiap karyawan itu berapa? 0,3 atau 0,2 di departemen kedua. Lalu kita kali rencana produksi dengan DLH unit, jadilah total DLH atau anggaran jam tadi. Ada 30.000 dan 20.000. Kita total jumlah ada 50.000. Nah, setelah itu kita kalikan dengan total upah atau tenaga kerja langsung upahnya itu berapa. Jadi nanti tinggal ini aja 30.000 dikali sama 30. Udah jadilah ketemu 900.000. Begitulah seterusnya. Dengan sampai total ada sekian. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk Mas Dwi Agus sudah menyampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nur Anissa. Untuk Mbak Nur Anissa, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya buat Mbak Merlin. Saya di sini akan melanjutkan tentang materi pengendalian biaya tenaga kerja langsung. Next.
Menurut William G. Nichols dan kawan-kawan, proses pengendalian adalah satu kunci terhadap sistem manajemen yang berhasil karena pengendalian memberikan umpan balik yang memungkinkan manajer dan pekerja untuk menyesuaikan jika ada penyimpangan terhadap rencana dan perubahan dalam lingkungan yang telah mempengaruhi kinerja. Next. Dua aspek dalam pengendalian. Terdapat dua aspek dari pengendalian biaya tenaga kerja, yaitu yang pertama, perhatikan yang terus-menerus dibandingkan dengan realisasi dan harian yang biasa dilaporkan adalah pertama, relasi jam kerja. Kedua, standar jam kerja. Ketiga, penyimpangan waktu. Terus laporan yang kedua yaitu laporan dan evaluasi. Next. Laporan pelaksanaan pemakaian tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung dan analisis variance. Next. Analisis variance. Hansen tahun 2006, variance total mengukur perbedaan antara biaya aktual bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, serta biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. Pengendalian biaya seringkali berarti perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan. Variance efisien memberikan tanda khusus tentang kebutuhan akan tindakan korektif dan di mana tindakan harus difokuskan. Jadi pada prinsipnya kegunaan varian efisien adalah meningkatkan pengendalian operasional. Next. Analisis varian biaya tenaga kerja langsung. Hansen tahun 2006 P435 hasil perbandingan standar dengan relasi biaya tenaga kerja langsung dapat diidentifikasikan menjadi dua, yaitu satu, varian tarif tenaga kerja. Rumusnya varian tarif tenaga kerja langsung sama dengan jam TKL atau aktual kali tarif standar dikurangi tarif sesungguhnya. Yang kedua, varian efisien tenaga kerja. Rumus varian efisien tenaga kerja sama dengan tarif standar kali jam standar dikurangi jam sesungguhnya. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk Mbak Nur Anissa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Mas Dwi Agus. Untuk Mas Dwi Agus, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Merlin. Selanjutnya, di sini ada data rencana bulan Januari tahun 2022. Tentang rencana produksi ada sekitar 100.000 unit. Standar pemakaian jam kerja langsung per unitnya adalah 0,3. Tingkat upah rata-rata per jam adalah 14.450. Realisasi bulan Januari tahun 2022 adalah rencana produksinya jadi 120.000. Jam TKL-nya jadi 8.000 DLH, terus biaya TKL-nya jadi 115.600.000. Berikut adalah laporan pelaksanaan pemakaian jam dan biaya kerja bulan Januari tahun 2022. Di sini ada rencana produksi per unitnya. Yang kita planning adalah ada 100.000 unit, terus per unitnya itu ada 0,3. Habis itu dengan total atau jumlah jam langsung tenaga kerjanya ada 7.000, dengan tarif upahnya adalah 14.450. Jadi total biayanya adalah 101.150.000. Ini tinggal dikali aja sih. Jumlah jam kerja dikali tarif upah. Nah, tapi di sini ada pengendalian, tadi ada rencana yang disesuaikan jadi 120.000 unit dengan DLH per unitnya sama, jumlah jam tenaga kerjanya naik dari 7.000 menjadi 7.500 dengan tarif upahnya tetap. Nah,
ternyata pada realisasi atau sesungguhnya waktu kita benar-benar melakukan produksi, nah itu ada 120.000 dengan DLA per unitnya tetap 0,3, tapi di sini jam kerja langsungnya itu naik lagi jadi 8.000 jam ya. Dengan tarif upah yang dikurangi, jadi sebelumnya ada 14.450 jadi 14.000. Jadi biaya TKL-nya ada 112 juta rupiah. Nah, next untuk penyimpangan ini sebenarnya cuman apa ya? Di sini kan ada 7.000, ada 8.000 dikurangi 7.500 ada 500, persenannya adalah 5%. Kurang lebih seperti itu hanya untuk penyimpangan. Nah, berikut adalah analisis varian. Varian efisiensi jam kerja rencana dikurangi jam kerja real dikali tarif upah rencana. Ada 7.500, jam kerja rencananya adalah 7.500 dikurangi jam kerja nyatanya adalah 8.000 dikali dengan tarif upah rencana adalah 14.450. Berarti 500 dikali 14.450 jadi 7.225.000. Ini merugi karena apa ya? Karena minus sebenarnya. Karena ada kenaikan dari jam kerja rencana yang sebelumnya kita rencanakan sekian jadi naik menjadi 8.000. Berikutnya ada varians tarif upah. Tarif upah rencana dikurangi tarif upah real, kemudian dikali dengan jam kerja real. Tarif upah sebelumnya adalah 14.450, itu sesuai rencana. Tapi ternyata tarif upah realnya atau sesungguhnya adalah 14.000. Di sini dikali dengan 8.000. Jadi 450 dikali 8.000 adalah 3.600.000 rupiah positif. Karena terjadi pengurangan harga ini tarif upah rencana dari yang sebelumnya 14.450 menjadi 14.000 rupiah. Nah, total variansnya adalah varians efisiensi ditambah varians tarif upah, yaitu 7.225.000 ditambah dengan 3.600.000 menjadi negatif 3.625.000 rupiah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke pemateri, ke moderator, maaf. Terima kasih untuk Mas Agus sudah menyampaikan materi terakhir, dan terima kasih kepada seluruh anggota dari kelompok 6 dalam penganggaran bisnis. Presentasi saya tutup. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.